Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah makroekonomika. Pertama, kita akan membahas tentang pengantar. Ini materi kuliah untuk kelas 3A, 3B, dan 3U pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pokok bahasan akan meliputi pertama, definisi dan ruang lingkup makroekonomika. Dua, pertimbangan utama makroekonomika. Komponen-komponen makroekonomika. Arena pasar dalam makroekonomika dan metodologi makroekonomika. Definisi makroekonomika. Makroekonomika berhubungan dengan perekonomian negara secara keseluruhan. Makroekonomika mempelajari tingkah laku ekonomi agregat seperti pendapatan agregat, konsumsi agregat, dan investasi agregat, serta tingkat harga. Tingkah laku agregat merujuk pada tingkah laku semua rumah tangga dan perusahaan secara keseluruhan. Sumber muncul makroekonomika itu ketika terjadi Great Depression, di mana terjadi suatu kontraksi ekonomi yang parah dan tingginya pengangguran di tahun 1929 dan terus berlanjut hingga di tahun 1930-an. Dilihat dari sejarahnya, di mana pada tahun 1936 John Maynard Keynes mempublikasikan bukunya berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Keynes percaya bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi perekonomian dan berpengaruh terhadap output dan tenaga kerja. Fine tuning itu diperlukan untuk bagaimana mengatur peran pemerintah dalam inflasi dan pengangguran. Concern utama makroekonomika itu ada 3. Yang pertama inflasi, kedua pertumbuhan output, ketiga pengangguran. Dengan pelakunya itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Dan pasarnya itu ada pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Pertama kita lihat inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan. Jadi naiknya harga-harga itu disebut dengan inflasi. Lawannya deflasi, turunnya harga. Kemudian ada yang namanya hiperinflasi, suatu periode kenaikan yang harga secara keseluruhan yang sangat cepat. Yang kedua, pertumbuhan output. Dalam siklus bisnis, yaitu turun naiknya perekonomian dalam jangka pendek, ya itu dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang kita lihat agregatnya, tren dari agregat, sehingga ukuran utama perekonomian adalah dalam bentuk agregat output. Agregat output adalah total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Resesi, suatu periode waktu di mana agregat output menurun. Penurunan 2 kuartal berturut-turut merupakan tanda terjadinya resesi. Jadi kalau baru 1 kuartal itu belum disebut resesi walaupun sudah terjadi penurunan output agregat.
Depresi itu adalah resesi yang lebih lama dan lebih dalam. The Great Depression di tahun 1929. Laju pertumbuhan output dalam jangka panjang juga merupakan pertimbangan penting bagi makroekonomis dan pembuat kebijakan. Yang ketiga, pengangguran. Tingkat pengangguran atau unemployment rate adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Mungkin untuk definisi Indonesia bisa lihat di definisi BPS. Tingkat pengangguran merupakan indikator kunci kesehatan perekonomian. Adanya pengangguran berimplikasi bahwa pasar tenaga kerja agregat tidak dalam keseimbangan. Sebenarnya pengertian pengangguran itu bukan hanya orang. Mesin dan peralatan juga itu bisa menganggur dan itu akan menjadi indikator kunci kesehatan perekonomian. Pemerintah dan kebijakan makro. 3 kebijakan pemerintah dalam makroekonomika yang merupakan instrumen penting untuk mengatur perekonomian. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, kedua kebijakan moneter, dan ketiga kebijakan pertumbuhan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak dan belanja. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan peredaran uang. Dan kebijakan pertumbuhan fokus pada stimulus penawaran agregat, jadi pada produksi. Komponen makroekonomika, ada perusahaan, ada rumah tangga, di mana ada prinsip yang mengatakan bahwa pengeluaran satu pihak merupakan penerimaan dari pihak yang lain. Rumah tangga menerima pendapatan dari perusahaan. Jadi perusahaan membayarkan upah, membayarkan bunga, membayarkan dividen dan profit, serta sewa kepada rumah tangga. Nah, itu merupakan penerimaan rumah tangga. Kemudian rumah tangga mengeluarkan untuk pembelian barang dan jasa kepada perusahaan. Itu merupakan penerimaan perusahaan. Ada pemerintah. Pemerintah itu menerima pada penerimaan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun rumah tangga. Tetapi pemerintah juga mengeluarkan upah, bunga, dan transfer payment kepada rumah tangga. Jadi ini ada siklus yang melingkar, diagram aliran melingkar, circular flow diagram menunjukkan aliran penerimaan dan pengeluaran setiap sektor ekonomi. Maksud dengan sektor ekonomi di sini, ya pelaku ekonomi, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, itu sektor ekonomi. Ini ekonomi 3 sektor. Kalau disebut ekonomi 3 sektor, ya ini. Pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Arena pasar dalam makroekonomika terdiri dari pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, dan pasar uang, di mana rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri itu berinteraksi. Metodologi makroekonomika, bahwa keterkaitan dengan mikroekonomika itu menjadi sangat penting dan tidak bisa dilepaskan karena tingkah laku makroekonomika merupakan penjumlahan semua keputusan mikroekonomika yang dibuat oleh individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sulit memahami makroekonomika tanpa pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mikroekonomika. Siklus bisnis, turun naiknya perekonomian, turun naiknya produksi domestik bruto, gross domestic product, itu kan ada ekspansi
Ekspansi itu periode dalam perilaku bisnis yang beranjak dari jurang terus ke puncak, di mana output dan employment meningkat. Tapi juga ada kejadian terjadi kontraksi atau contraction recession, periode dalam siklus bisnis dari puncak turun ke jurang, di mana output dan employment menurun. Itu ada puncak, ada jurang. Tetapi yang penting di sini dalam ekonomi makro juga lihat soal tren pertumbuhannya. Di siklus bisnisnya yang hijau itu, trennya itu yang merah. Saya kira demikian materi pengantar makroekonomika yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Jika kurang jelas, itu maksudnya bisa didiskusikan, tulis di komentar, atau nanti kita bisa buka ruang forum diskusi di WA Group Kelas. Di Olu, online learning UHAMK itu akan juga disediakan forum discussion, diskusi. Nah, ini tugas satu yang menjadi panduan saudara untuk mempelajari lebih lanjut soal materi pertemuan ini. Dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian saudara coba cari jawabannya di materi perkuliahan, baik di materi PowerPoint yang saya sediakan maupun di materi-materi lain. Kemudian saudara tulis di selembar kertas, lalu pertanyaan dan jawabannya saudara rekam di video, dan videonya itu saudara kirim ke WA Group dengan nama file, NIM, nama dan kelas Anda. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan makroekonomika. Jelaskan juga apa bedanya dengan mikroekonomika. Kedua, sebutkan dan jelaskan 3 hal yang menjadi pertimbangan utama makroekonomika. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi variabel-variabel makroekonomika. Dan yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 jenis pasar yang terdapat dalam suatu perekonomian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.